Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para penonton video ini. Perkenalkan, saya Leri Gilbert Purba, mahasiswa dari Stika Santo Elizabeth Medan dari Prodi Nurse tingkat 1. Baiklah, di sini maksud dan tujuan saya adalah akan mencoba menjelaskan mengenai sistem hematologi pada manusia. Yang pertama, saya punya di sini skemanya. Pertama adalah hemositoblas. Hemositoblas ini merupakan sel pembentuk sel darah, terutama sel darah merah. Hemositoblas berada di sumsum tulang belakang. Hemositoblas ini terbagi-bagi, yaitu ada proeritoblas, lalu ada myeloblas, limfoblas, monoblas, dan megakardioblas. Berikutnya saya akan menjelaskan dari sini. Proeritoblas atau dia ini adalah tingkatan pertama dari tingkat perkembangan dari eritrosit, bentuknya bulat atau oval. Lalu ada polikromatik eritoblas. Sebelum menjadi eritrosit, proeritoblas akan menjadi polikromatik eritoblas, kemudian akan berubah menjadi yang dinamakan eritrosit. Nah, eritrosit ini atau sel darah merah memiliki tugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin dan dibuat langsung oleh sumsum tulang belakang. Berikutnya ada myeloblas. Myeloblas merupakan prekursor sebelum matang myeloid sel darah putih. Sebuah myeloblas yang normal secara bertahap akan tumbuh menjadi sel darah putih matur. Lalu ada progranulosit. Progranulosit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu basofil. Basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel basofil ini berperan penting dalam menghasilkan reaksi pandangan untuk melawan infeksi. Selain itu, basofil juga turut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Berikutnya ada eosinofil. Eosinofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peranan penting bagi sistem kekebalan tubuh. Berikutnya yang ketiga ada neutrofil. Neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk melawan infeksi sekaligus melindunginya dari berbagai ancaman penyakit. Sel darah putih memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh, dan ini dinamakan ketiganya ini granulosit. Selanjutnya ada limfoblas. Limfoblas merupakan sel darah putih jenis sel limfosit yang dapat menandai leukemia. Lalu ada limfosit. Limfosit merupakan jenis sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Limfosit bertindak memerangi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis sel darah putih ini tersebar di seluruh tubuh. Lalu ada monoblas. Monoblas merupakan seri sel leukosit pada darah tepi dan sumsum tulang yang paling sulit diidentifikasi, baik pada orang sehat, penyakit infeksi, dan keganasan hematologi. Lalu ada monosit. Monosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu keempatnya ini disebut dengan agranulosit. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan megakardioblas. Megakardioblas ini atau keping darah adalah sel prekursor paling muda yang membentuk trombosit. Bentuk yang lebih matang disebut promegakariosit dan pada akhirnya menjadi megakariosit yang akan melepaskan partikel yang tertutup membran yaitu trombosit ke dalam sirkulasi. Lalu ada megakariosit. Megakariosit adalah sel sumsum tulang berukuran besar yang terdiri atas sejumlah lobus yang saling berhubungan. Fungsi sel ini adalah menghasilkan keping-keping darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Lalu ada trombosit. Trombosit adalah sel tak berinti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Sel ini bekerja dengan membukukan diri guna menghentikan pendarahan sehingga seseorang tidak kehilangan banyak darah. Layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut dengan mitosis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.